Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Para jamaah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siang ini atas izin dan ridha-Nya kita bisa kembali bertemu, berjumpa dan bersilaturahmi di dalam satu majlis yang insya Allah majlis ini penuh dengan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja selesai kita melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat zuhur. Dan kita bisa lakukan dan kita laksanakan sholat zuhur ini dengan berjamaah. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan tadi diterima oleh Allah. Mari kita lanjuti kajian hadis kita yang kita ambil dari kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah. Satu kitab hadis yang disusun dan ditulis oleh seorang ulama yang bernama As-Sayyid Ahmad Al-Hashimi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza tarakal 'abdu du'a lil walidaini fa innahu yanqati'u anhu rizqu." Rawahu Dailami radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza tarakal 'abdu du'a lil walidaini." Apabila telah meninggalkan seorang hamba, yakni seorang anak, du'a lil walidaini, akan doa untuk kedua orang tuanya. Fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka sesungguhnya akan terputuslah atas anak itu rizki, keberkahan rizkinya. Rawahu Dailami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Dailami radhiyallahu an. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hadis yang singkat dan sederhana ini mempunyai muatan yang sangat luar biasa untuk mengingatkan kita sebagai ungkapan rasa syukur dan bakti kita kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah informasi kepada kita. Apabila ada seorang anak yang kemudian dia tinggalkan berdoa, tidak mendoakan ayah dan ibunya, baik itu dalam keadaan sudah meninggal dunia ataupun masih hidup, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka sesungguhnya hal itu dapat memutuskan keberkahan rizki darinya. Rizki yang Allah berikan kepada kita tidak mempunyai nilai keberkahan dalam hidup kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Tidak berkah di sini bukan berarti, mohon maaf, kerja tidak digaji, bukan. Tidak berkah di sini bukan berarti kalau dagang tidak untung, tidak. Bisa jadi untung yang dia dapat, gaji yang dia peroleh itu, tapi tidak ada nilai keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Rasulullah mencoba memberikan itu kepada kita. Jadi salah satu kunci di antara keberkahan yang bisa kita dapatkan itu hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Ya. Hubungan kita kepada kedua orang tua kita. Dalam agama, sehebat apapun kita dalam beribadah kepada Allah, tapi kalau seandainya
terputus hubungan kita, apalagi sampai durhaka kepada kedua orang tua kita, maka tidak akan diterima amal ibadah kita. Ridallah fi ridha walidain wa sukhtullah fi sukhti walidain. Ridhonya Allah tergantung daripada ridho kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah juga tergantung daripada murka kedua orang tua kita. Nah, salah satu di antara untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita coba menjalinkan hubungan yang baik dengan orang tua kita, dengan ayah dan ibu kita. Dan salah satunya di antaranya itu adalah dengan kita mendoakan kedua orang tua kita. Andai kata orang tua kita sudah meninggal dunia, pun juga kita dianjurkan untuk mendoakannya. Bahkan perbuatan ini termasuk daripada perbuatan sebagai tanda bakti kita kepada kedua orang tua kita. Mendoakan orang tua itu merupakan sebuah tanda bahwa kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dalam satu riwayat hadis yang lain, satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seseorang dari Bani Salimah. Ada seorang anak muda datang kepada Rasulullah, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarrahuma bihi ba'da mautihima?" Bertanya anak ini, pemuda ini kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarrahuma?" Wahai Rasulullah, apakah masih ada kemungkinan, apakah masih ada kesempatan untuk kami berbuat baik kepada kedua orang tua kami, sementara orang tua kami sudah meninggal dunia? Apakah masih ada kesempatan lagi kami untuk berbakti kepada kedua orang tua kami, sementara ayah dan ibu kami sudah meninggal dunia, sudah terkubur jasadnya di dalam tanah? Mendengar pertanyaan itu, kemudian Rasulullah menjawab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menjawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma." Masya Allah. Kata Rasulullah, ada. Walaupun ayahmu sudah meninggal dunia, ibumu sudah meninggal dunia, terkubur mereka di dalam tanah, jasadnya, masih ada kesempatan engkau untuk berbuat bakti kepada mereka. Masih ada kesempatan berbuat kebaikan kepada mereka. Apa? As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma. Doakan mereka dan mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Subhanallah. Jadi doa kita untuk orang tua kita itu sebagai tanda bahwa kita menunjukkan bakti kita kepada kedua orang tua, terutama yang sudah meninggal dunia. Kita doakan dia, kita berikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Nah, jadi anak muda ini bertanya kepada Rasulullah, karena mungkin selama ini belum sempat dia berbuat baik kepada ayahnya, dia belum sempat berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Tapi sekarang orang tuanya ini sudah meninggal dunia. Apakah dengan meninggal dunianya ayah dan ibunya, mama dan papahnya, apakah terputus untuk dia berbuat bakti kepada mereka? Tidak. Ternyata masih ada kesempatan itu. Masih ada kesempatan kita untuk menunjukkan kebaktian kita kepada mereka. Masih ada kesempatan kita untuk berbuat kebaikan kepada mereka. Bahkan tidak menutup kemungkinan andai kata ada anak ketika ayah ibunya masih hidup. Ketika ayah ibunya masih hidup, ketika mama dan papahnya masih hidup, mungkin dia menjadi anak yang bandel, anak yang nakal, yang tidak pernah berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dia selalu merongrong kedua orang tuanya, selalu menyakiti perasaan kedua orang tuanya.
Tapi ketika pada saat orang tuanya meninggal, tumbuh penyesalan yang dalam kepada dia, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah anak yang seperti itu dianggap sebagai anak yang baik. Anak yang seperti itu dianggap anak yang baik. Saya pernah sampaikan juga di dalam majelis ini bahwa anak itu dalam Islam dibagi menjadi 4. Ya, anak di dalam Islam dibagi menjadi 4. Innal aulada fil Islam arbaun. Sesungguhnya anak-anak itu di dalam Islam itu terbagi menjadi 4. Waladun salihun, waladun barrun, waladun aqun, waladun talihun. Ada berapa semua? Ada 4 anak ini. Ada yang disebut dengan waladun salihun, anak yang soleh. Anak yang soleh. Kita sering minta supaya tolong doakan anak-anak kami. Mudah-mudahan anak-anak kami jadi anak-anak yang apa? Yang soleh dan soleh. Apalagi orang-orang tua kita terdahulu, mohon maaf, beribu maaf. Masya Allah, yang sekarang ini sudah mengalami cara-cara seperti itu sudah banyak ditinggalkan oleh kita. Kalau orang-orang tua terdahulu, ya, mereka itu selalu bawa, Pak, mohon maaf. Mungkin ada di antara kita yang pernah diajak kita, didatangi ke rumah seorang kiai misalnya, didatangi ke rumah seorang ustadz, ke rumah gurunya, ke rumah semuanya, para orang-orang saleh. Pak Kiai mohon izin tolong doakan anak saya, mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh. Dia minta doakan. Karena memang Rasulullah berpesan, kata Rasulullah, perbanyaklah oleh kalian minta doa kepada siapa saja. Karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Perbanyaklah oleh kalian minta doa kepada siapa saja, kata Nabi Muhammad, karena kita tidak tahu dari mulut mana doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Sehingga akhirnya mereka minta. Terutama kepada orang-orang yang memang menurut pandangan kita, dia orang baik, dia orang yang soleh, dari ibadahnya mungkin banyak dan lain sebagainya, kita minta doa. Ya, kita minta doa itu. Nah, ada anak yang soleh, lalu siapa yang dimaksud dengan anak yang soleh ini sebetulnya? Dijelaskan di sana, man barra liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima fahuwa waladun soleh. Ini Pak, yang dimaksud anak yang soleh. Anak yang soleh itu adalah man barra liwalidayhi fi hayatihima. Barang siapa yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, fi hayatihima, ketika orang tuanya masih hidup. Ketika orang tuanya masih hidup, ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, mama, papanya masih hidup, kemudian dia berbuat baik. Enggak pernah merongrong kedua orang tuanya. Selalu taat dan patuh atas perintah daripada kedua orang tuanya. Enggak pernah melawan kedua orang tuanya. Sehingga orang tuanya bangga mempunyai anak yang seperti itu. Dia ceritakan di mana-mana dengan kebaikan anaknya itu. Man barra liwalidayhi fi hayatihima. Barang siapa yang berbuat baik kepada ayah ibunya ketika ayah ibunya masih hidup. Ketika ayah ibunya masih hidup, dia berbuat baik. Wa barra ba'da mautihima. Kemudian dia tetap berbuat baik kepada ayah ibunya sekalipun ayah ibunya sudah meninggal dunia. Sekalipun ayah ibunya sudah meninggal dunia. Dia doakan orang tuanya. Setiap malam dia bangun, dia berdoa, tidak ada doa yang dia baca kecuali di dalam doa itu ada doa untuk mama dan papahnya. Sepaling kurang ada doa, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Masya Allah. Baik ketika ayah ibunya masih hidup, dan baik pula ketika ayah ibunya sudah meninggal dunia. Ada waktu berziarah, dia ziarah ke kuburnya walaupun hanya seminggu sekali. Enggak pernah dia tinggalkan untuk mengirimkan Fatihah buat ayah ibunya yang sudah meninggal dunia.
Nggak pernah dia tinggalkan untuk berdoa. Setiap dia berbuat kebaikan, dia niatkan untuk ayah ibunya. Ketika ayahnya mungkin belum berangkat menunaikan ibadah haji, ibunya belum menunaikan ibadah haji, tapi dia sudah meninggal dunia, alhamdulillah anak mempunyai rezeki yang banyak. Alhamdulillah di dalam kerjanya, di dalam kantornya Allah berikan derajat yang tinggi, dinaikkan jabatan dan kedudukannya sehingga dia punya penghasilan yang cukup. Akhirnya dia buatkan itu hadiah badal haji namanya. Pernah dengar istilah badal haji? Jadi orang yang mengerjakan haji tapi diniatkan buat itu. Sebagaimana ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibu saya sudah meninggal dunia dan dia belum melaksanakan ibadah haji. Apakah aku bisa untuk melakukan haji untuk ibuku?" Faqala na'am, kata Rasulullah, bisa. Jadi yang melaksanakan itu orang lain. Dia hadiahkan untuk ibu atau ayahnya. Tapi dengan catatan yang mengerjakan itu sudah melaksanakan ibadah haji buat dirinya. Jadi kalau dia sudah melaksanakan ibadah haji buat dirinya, baru boleh buat yang lainnya. Gitu. Nah, ternyata anak ini nggak lupa. Waktu masih hidup dia baik, waktu sudah meninggal juga baik. Fahuwa waladun soleh. Maka anak itu adalah anak yang soleh. Jadi dia dikategorikan sebagai anak yang soleh ketika dia bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya, baik di masa hidupnya ataupun sesudah wafatnya. Fahuwa waladun soleh. Maka itu adalah anak yang soleh. Yang kedua, ada yang istilahnya waladun barrun. Ya, anak yang baik. Barrun. Anak yang baik. Kalau tadi anak yang apa? Soleh. Nah sekarang ada istilah anak yang baik. Siapa nih anaknya ini? Waladun barrun ini. Dikatakan di sana man aqqa liwalidayhi fi hayatihima wa barra ba'da mautihima fahuwa waladun barrun. Masya Allah. Man aqqa liwalidayhi fi hayatihima. Ini anak yang baik nih Pak. Barang siapa yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya, fi hayatihima, ketika ayah ibunya masih hidup. Ketika ayah ibunya masih hidup, anak ini berbuat durhaka. Anak ini bandelnya bukan main dah. Kalau kata orang Jakarta, bangor. Ngerti bangor nggak Pak? Ini anak bangornya bukan main, bandelnya luar biasa. Nggak pernah nyenengin hati mamanya, papanya. Nggak pernah membuat gembira. Selalu merongrong dan menyakiti perasaannya. Setiap hari mamanya selalu meneteskan air mata dengan tingkah laku anak itu. Tiap hari saudara. Ketika ayah ibunya masih hidup, ini anak bandelnya bukan main. Tapi wabarra ba'da mautihima. Ketika ayahnya meninggal, ketika ibunya meninggal, ini anak tobat Pak, nyesel senyesel-nyeselnya dia. Baru dia merasakan betapa tidak enaknya hidup tidak punya ayah, tidak punya ibu. Nyesel dia saat ini tidak lagi bisa dia mencium tangan ayahnya, tidak bisa mencium tangan ibunya. Senyesel-nyeselnya. Kemudian dia bertobat kepada Allah. Dia memperbaiki hidupnya. Dan dia berbuat baik kepada ayah ibunya ketika sudah meninggal dunia. Selalu dia ziarahi kuburnya. Tiap malam dia doakan. Tidak pernah tinggal untuk memberikan fatihah kepada ayah ibunya. Selalu. Tiap malam dia meneteskan air mata anak itu. Karena pernah berbuat dosa kepada ayah ibu. Apabila ada anak yang seperti itu. Ketika ayah ibunya masih hidup, ini anak bandel. Tapi ketika ayah ibunya meninggal dunia, anak ini bertobat dan berbuat baik. Fahuwa waladun barun. Maka anak ini dikategorikan sebagai anak yang baik. Masuk dalam kategori anak yang apa?
baik. Padahal waktu hidupnya, waktu ayah ibunya masih hidup, bandelnya bukan main. Padahal waktu ayah ibunya masih hidup, nih anak luar biasa. Tapi ketika ayah ibunya meninggal dunia, dia menyesal senyesal-nyesalnya. Fahuwa waladun barun. Ini anak termasuk kategori anak yang baik. Insya Allah. Ada nggak yang model begitu kira-kira? Tapi ada yang sebaliknya, Pak. Yang ketiga ada waladun akun. Waladun soleh, waladun barun, waladun akun. Kalau tadi waladun soleh, kalau waladun soleh kita tahu baik waktu hidup, baik juga di waktu mati. Ini soleh. Anak yang bisa berbuat baik ketika ayah ibunya masih hidup dan berbuat baik ketika ayah ibunya juga sudah meninggal, maka anak itu waladun soleh. Tapi anak itu dianggap anak yang baik. Walaupun ketika ayah ibunya masih hidup ini anak bandel, bangor, selalu merongrong dan menyakiti orang tuanya. Tapi ketika orang tuanya meninggal dunia, anak itu menyesal bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa waladun barun, maka dia jadi anak yang baik. Yang ketiga, waladun akun. Anak yang durhaka. Siapa anak yang durhaka ini? Dikatakan di sana, man barra liwalidayhi fi hayatihima wa aqqa ba'da mautihima fahuwa waladun akun. Auzubillah. Dikatakan di sana, man barra liwalidayhi fi hayatihima, barang siapa yang berbuat baik, barang siapa yang berbuat baik kepada ayah dan ibunya fi hayatihima, ketika ayah ibunya masih hidup. Ketika ayah ibunya masih hidup, anak ini baiknya luar biasa. Nurutnya luar biasa, patuh dan taatnya luar biasa kepada ayah ibunya. Selalu menyenangi perasaan ayah dan ibunya, selalu membanggakan ayah dan ibunya. Man barra liwalidayhi fi hayatihima. Ketika anak ayah ibunya masih hidup, orang tuanya masih hidup, anak ini baiknya bukan main. Tapi wa aqqa ba'da mautihima. Ketika ayah ibunya meninggal dunia, anak ini berubah, Pak. Berubah menjadi anak yang jahat. Masya Allah. Enggak pernah dia. Tidak lagi dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Boro-boro dia ziarahin kuburnya. Doanya belum pernah dia doakan orang tua. Jangan lagi doa. Bacain Fatihah saja tidak pernah kepada ibu. Anak ini menjadi anak yang jahat. Dia putuskan tuh tali silaturahmi dengan saudara-saudaranya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Bahkan dia ambil itu, waris. Ya. Dia kuasain itu, dia gunakan untuk foya-foya dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Dia putuskan tali silaturahmi. Fahuwa waladun akun. Kalau ada yang begitu, maka itulah termasuk anak yang durhaka. Padahal waktu ayah ibunya, anak ini baiknya bukan main, nurut benar. Tapi ketika itu putus dia. Karena dianggap dia orang yang lebih pintar. Walaupun dia masih punya kakak. Karena kakaknya nggak lulus SMA. Kakaknya nggak pernah ini. Kita bekerja, kita punya jabatan. Kita yang ngatur semuanya. Kita yang iniin semuanya. Jahat kita untuk itu semua. Kita kuasain itu semua. Maaf. Kata Nabi, kalau kita mau lihat, kalau kalian ingin melihat ada ahli neraka yang berjalan di muka bumi. Kalau kalian ingin melihat ada ahli neraka, penduduk neraka yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah orang-orang yang telah berbuat jahat terhadap harta waris. Paham maksudnya tuh? Pengen lihat penduduk api neraka yang jalan di mana? Di bumi, di muka bumi. Lihat aja katanya.
Itu orang-orang yang mengambil hak orang lain, mengambil hak saudaranya. Masya Allah. Nah, ada anak yang model seperti itu, Pak. Makanya dia dikategorikan fahuwa waladun akun. Maka jadilah dia menjadi anak yang durhaka. Sekalipun baik waktu ayah ibunya masih hidup. Tapi ketika ayah ibunya meninggal dunia, anak ini berubah. Terbalik sama yang tadi, anak yang baik. Kalau anak yang baik, waladun barrun man aqali walidayhi fi hayatihima. Ketika ayah ibunya masih hidup, mama papanya masih hidup, ini anak apa? Bangor, bandel, nakalnya luar biasa. Dikit-dikit ditelepon bapaknya. Dari siapa? Dari kepolisian. Dikit-dikit ditelepon, Pak mohon maaf ini anak bapak. Iya, sekarang ada di polisi Pak. Ada di ini. Astagfirullah. Tiap hari anaknya, mamanya tuh nangis. Tiap hari itu bapaknya nangis. Atas tingkah laku itu. Tapi ternyata ketika ayah ibunya meninggal dunia, dia nyesel. Senyesel-nyeselnya dia bertobat. Dia rubah tuh kehidupannya dia. Menjadi orang yang luar biasa. Tiap hari dia datengin ziarahin kubur ayahnya. Tiap malam dia menangis. Nggak ada doa yang dia baca. Ya Allah, maafkan kedosa orang tua saya. Ya Allah, kasihani mereka. Sebagaimana mereka telah mengasihani saya selama ini. Ya Allah, tempatkan mereka di tempat yang terbaik. Ya Allah. Dia doakan itu. Allahu Akbar. Fahuwa waladun barun. Itu anak yang model begitu, anak yang baik. Sekalipun bandelnya bukan main dah. Waktu hidupnya. Ya, waktu hidupnya bandelnya bukan, tapi dia rubah. Tapi sebaliknya katanya, anak yang durhaka Pak. Dianggap anak itu sebagai anak yang durhaka. Siapa dia? Man barra liwalidayhi fi hayatihima. Barang siapa yang berbuat baik sama ayah ibunya, sama mama dan papanya ketika mereka masih hidup, mamanya masih hidup, papanya masih hidup, ini anak baiknya luar biasa. Ini anak baiknya luar biasa, patuh, taat, benar sama ayah ibunya. Tapi wa aqba'da mautihima, ketika ayah ibunya sudah meninggal, berubah ini anak. Berubah anak ini menjadi yang seperti itu. Fahuwa waladun akun. Maka anak itu disebut sebagai anak yang durhaka. Nauzubillah. Udah berapa tuh? 3. Anak soleh, anak baik, anak apa? Durhaka. Ini yang keempat Pak. Waladun tolihun. Pakai to. Kalau tadi yang pertama pakai apa? Solihun. Ini tolihun. Ya. Waladun tolihun. Apa ya kalau mau diartiin? Anak sial dangkalan. Biar gampang deh tuh. Ya. Anak sial dangkalan, anak yang bawa sial, anak yang tidak ada nilai manfaatnya. Ya Allah ya Rabbana, siapa nih dia nih? Ya. Waladun talihun itu siapa? Man aqqa liwalidayhi fi hayatihima wa aqqa ba'da mautihima fahuwa waladun talihun. Man aqali walidayhi fi hayatihima, barang siapa yang durhaka maka kedua orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup, ketika ayahnya masih hidup, ibunya masih hidup, mama, bapak, papanya masih hidup, nih anak bandelnya bukan main, durhaka sama orang tuanya. Wa aqqa ba'da mautihima, waktu bapak ibunya meninggal dunia lebih gila lagi saudara. Lebih jahat lagi nih anak. Lebih berani berbuat maksiatnya. Tuh, waladun talihun. Ini anak disebut anak yang apa? Sial dangkalan. Yang kagak ada nilainya sama kita, ya Rabbana. Nah, kalau itu terjadi sama, ini mohon maaf nih, kan kita punya anak juga ya.
Kalau seandainya ada anak yang model kayak begitu, ada ciri-ciri yang tadi saya gambarkan ini, ya terjadi sama kita, kita jangan langsung salahkan dia, Pak. Emang anak sialan lu, kagak tahu diri lu. Siapa sih baba lu? Padahal babanya dia. Ma fil aba fil abna. Bisa jadi, Pak. Tuh anak yang kayak begitu tuh, kita yang ini. Karena kita tidak pernah baik sama orang tua kita. Kita nggak pernah taat sama orang tua kita. Kita nggak pernah doain orang tua kita. Makanya hadis ini memberikan pengertian sama kita. Jangan tinggalkan oleh kamu doa untuk orang tuamu, jangan. Karena ketika engkau meninggalkan doa buat ayahmu, buat ibumu, maka nanti Allah akan putuskan keberkahan dalam rizkimu, putus keberkahan dalam rumah tanggamu, putus dalam anak-anakmu dan lain sebagainya. Nauzubillah min dzalik. Sehingga Rasulullah berpesan, iza tarakal abdu du'a lil walidaini, apabila ada seorang anak yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, fa innahu yanqati'u anhu rizqu, maka Allah akan cabut, Allah akan putuskan kepada dia keberkahan dalam rizkinya. Nauzubillah min dzalik. Udah cukup udah. Ini hadis sebagai motivasi buat kita, Pak. Insya Allah Allah akan berikan keberkahan ketika kita berbuat baik sama mereka. Beruntung kalau seandainya sekarang ini masih punya orang tua. Mudah-mudahan kalau yang masih ada, doakan orang tua kita panjang umur, sehat walafiat. Bagaimanapun kondisinya mereka, sekalipun dia sudah tua renta, sekalipun sudah putih rambutnya, sekalipun sudah bongkok jalannya, mungkin sudah pikun dia, jangan disakitin. Jangan kita omel-omelin. Karena itu pintu keberkahan kita. Demi Allah, itu pintu keberkahan kita. Ya, beruntung kalau masih ada. Jangan lagi kita cium tangannya, Pak. Jangan lagi kita cium tangannya dia. Jangan lagi kita cium tangan ayah kita, ibu kita. Jangan. Memandang wajahnya saja sudah mempunyai nilai ibadah. Nggak usah kita cium tangannya. Nggak usah kita cium kakinya. Gak usah kita berbuat baik. Memandang wajahnya saja, kata Nabi Muhammad, an-nadharu fi wadhil walidain ibadah. Memandang kepada wajah kedua orang tua kita adalah ibadah. Bahkan ada satu hadis, Pak. Ma min rajulin yanzuru ila wadhi walidayhi nazratan rahmah illa kataballahu biha lahu hajatan makbulatan mabrurah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi Muhammad, mamin rajulin, tidak ada di antara seseorang, yang zuru ila wadhi wadidayhi, yang memandang dia kepada wajah kedua orang tuanya, yang memandang dia kepada wajah ayah dan ibunya. Dia pandang wajah ayah ibunya, nazratan rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Tidak ada di antara seseorang yang memandang ayah dan ibunya dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta, pandangan yang penuh dengan perhatian. Paham maksudnya? Ini diam pada ngerti apa kagak ini? Tidak ada di antara seseorang yang memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, pandangan cinta. Illa kataballahu biha lahu, kecuali Allah akan berikan kepada anak itu, kecuali Allah akan berikan kepada dia dengan sebab memandangnya itu hajatan makbulatan mabrurah. Allah akan berikan pahala sebagaimana pahalanya orang yang mengerjakan haji, hajinya mabrur dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi ternyata untuk bisa ini sebentar lagi orang sudah mulai berangkat haji, Pak. Ya, sebentar lagi tanggal 11 Mei sudah mulai ada pemberangkatan kloter pertama. Berangkat menuju tanggal 12 sudah terbang. Nah, saya insya Allah tanggal 1 Juni berangkat haji. Ya.
Berarti kalau saya berangkat, alhamdulillah. Berarti pengajian libur, alhamdulillah. Nah itu pemberangkat haji. Satu Pak, cita-citanya orang yang berangkat haji. Hanya satu yang mereka harapkan. Dia berangkat dengan sehat, melaksanakan ibadah dengan baik, pulang ke negerinya dengan sehat, bisa membawa haji yang apa? Haji yang apa? Mabrur. Al-hajju mabruru laisa lahu jazaun ilal jannah. Karena kata Nabi, haji yang mabrur, haji yang diterima itu tidak ada balasannya kecuali adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini target semua orang berangkat haji. Bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur, tapi ternyata untuk bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur tidak perlu kita bisa kita dapatkan walaupun kita tidak wukuf di padang Arafah, walaupun kita tidak tawaf di Baitullah, walaupun kita tidak sa'i antara Safa dan apa? Marwah. Kita bisa mendapatkan pahala haji yang mabrur, yang makbul tanpa harus ke sana. Kita bisa dapatkan itu dengan cara kita apa? Berbuat baik kepada siapa? Kedua orang tua kita. Barang siapa yang memandang ayah ibu kita dengan pandangan kasih sayang, maka Allah akan berikan pahala seperti pahalanya orang yang haji dan hajinya mabrur dan makbul. Insya Allah. Tapi dilanjuti hadis ini. Maaf Pak. Tidak ada di antara seseorang yang memandang ayah ibunya, yang memandang kedua orang tuanya dengan pandangan kebencian. Kalau tadi dengan pandangan apa? Tidak ada di antara seseorang yang memandang ayah ibunya dengan pandangan kebencian. Memandang ayah ibunya dengan pandangan bengis. Melotot. Emahnya dipelototin. Kata Nabi, tidak ada di antara seseorang yang memandang kedua orang tuanya dengan pandangan kebencian. Cukup perbuatan itu sudah menunjukkan anak itu durhaka kepada kedua orang tuanya. Cukup dah. Padahal anak itu enggak menempeleng ayah ibunya. Padahal anak itu tidak menendang ayah ibunya. Padahal tidak mencaci maki dengan kata-kata yang kasar. Dia hanya pandang dengan pandangan kebencian. Maka cukup kata Nabi. Itu sudah menunjukkan anak itu sudah berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketika ibu kita, ada orang tua kita sakit. Ayah kita kah itu, ibu kita kah itu. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Sudah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan di situ saja. Di kamar. Makan di situ, minum, udah gak bisa ngapa-ngapain Pak. Maaf, mungkin pipis di situ, mungkin pun di situ. Maka otomatis kamar itu menjadi kamar yang apa? Bau tidak? Kira-kira bau tidak? Kemudian ada seorang anak masuk ke dalamnya. Dia tekap hidungnya. Cukup itu menunjukkan anak itu sudah durhaka sama orang tuanya. Nauzubillah. Mudah-mudahan orang tua kita panjang umur, sehat walafiat. Yang sudah meninggal dunia, doakan mereka. Kalau hidup kita ingin berkah, jangan putuskan doa kita sama mereka. Cukup hadis ini menjadi satu motivasi. Ya, insya Allah semakin banyak kita mendoakan mereka, maka keberkahan dalam hidup kita akan selalu ada. Berkah pekerjaan kita, berkah rumah tangga kita, berkah usaha kita, semua mendapat keberkahan. Al-Fatihah. A'udzubillah.